Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai Visitor Management, Experience Creation, dan Visitor Experience Management musim wayang. Berikut adalah kelompok kami, terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Raisa Hantari, lalu ada Brigita Belinda, Afla Putri, Wahyu Saputra, dan Rialdi Rahmat Mas. Nah, untuk topik pembahasan pada presentasi kita kali ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada profil singkat musim wayang, yang kedua ada ulasan singkat mengenai Visitor Management, Experience Creation, dan Visitor Experience Management yang ada di musim wayang. Lalu topik pembahasan ketiga adalah rekomendasi kami mengenai Visitor Management, Experience Creation, dan Visitor Experience Management untuk musim wayang. Yang pertama, langsung saja profil singkat musim wayang. Musim wayang berlokasi di Jalan Pintu Besar Utara nomor 2729 Jakarta Barat. Diresmikan pada tahun 1972 oleh gubernur kala itu Bapak Adi Sadikin. Untuk hari dan jam buka, museum ini buka dari hari Selasa hingga hari Minggu pada jam 9 hingga jam 5 sore. Untuk harga tiket masuk sendiri ini bervariasi. Untuk dewasa dikenakan sebesar Rp5.000. Untuk mahasiswa dikenakan sebesar Rp3.000, untuk anak-anak dan pelajar dikenakan sebesar Rp2.000. Untuk rombongan dengan ketentuan minimal 30 orang, rombongan dewasa dikenakan biaya sebesar Rp3.750, rombongan mahasiswa sebesar Rp2.250, rombongan anak-anak dan pelajar dikenakan biaya Rp1.500. Nah, langsung kita masuk ke penjelasan singkat Visitor Management, Experience Creation, dan Visitor Experience Management. Lalu yang selanjutnya adalah ulasan dari Visitor Management itu sendiri. Visitor Management adalah teknik pengelolaan pengunjung dengan tujuan untuk memaksimalkan kualitas pengalaman pengunjung. Next. Lalu ada beberapa visitor management yang berada di musim wayang. Yang pertama, jumlah pengunjung yang sudah dibatasi 50% dari jumlah kapasitas pengunjung pada kondisi normal. Lalu yang kedua, ketika new normal, museum kembali dibuka dengan memberlakukan sejumlah protokol kesehatan. Lalu yang ketiga, tidak adanya ketentuan durasi kunjungan wisatawan. Yang keempat, pemesanan tiket secara daring belum tersedia. Pembelian tiket wajib menggunakan JK. Lalu yang terakhir ada belum adanya edukasi kepada wisatawan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan. Bisa dilihat di gambarnya sendiri. Pada gambar di samping itu museum wayang sudah melakukan protokol kesehatan dari pemerintah seperti mengecek suhu tubuh, menggunakan masker. Lalu yang di bawah itu kartu itu adalah contoh dari kartu Jack Card itu sendiri. Next. Berikutnya ada experience creation. Experience creation itu penciptaan pengalaman berkunjung yang berkesan untuk mendorong rasa lebih menghargai dan memahami nilai budaya. Next. Experience creation museum wayang. Yang pertama sudah ada guide yang disediakan oleh pengelola. Yang kedua ada wayang sudah dilengkapi dengan papan nama dan penjelasan singkat. Yang ketiga, sudah terdapat papan arah, toilet, papan pintu masuk dan keluar, serta pusat informasi. Yang keempat, terdapat pelatihan untuk guide secara berkala. Yang kelima, terdapat pagelaran wayang, namun kegiatan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang keenam, tiket masuk wajib menggunakan JK tanpa mendapatkan tiket fisik. Nah, berikut contoh gambar di samping. Contoh-contoh gambarnya. Oke, next. Oke, untuk visitor experience management sendiri itu pengertiannya adalah teknik manajemen untuk menciptakan visitor experience yang dirasakan wisatawan ketika mengunjungi suatu daya tarik wisata. Nah, untuk contoh ulasan, ini visitor experience management dibagi ke dalam 3 komponen.
komponen pertama yaitu pre-visit, lalu yang kedua ada during visit, dan yang ketiga ada post-visit. Untuk pre-visitnya sendiri, Museum Wayang ini belum memiliki website sendiri. Contoh yang saya masukkan ke dalam presentasi ini adalah website sharing dari Mitra Museum Jakarta. Jadi dalam website ini tidak hanya Museum Wayang saja, tapi ada beberapa museum lainnya. Lalu selanjutnya website yang sudah ada ini bisa dibilang belum maksimal, seperti belum dilengkapi oleh bahasa asing, dan wisatawan masih belum dapat melakukan pemesanan atau pembelian tiket secara online. Nah, untuk during visitnya, pengelolaan Museum Wayang ini sendiri dikelola oleh unit pengelola Museum Seni Rupa Jakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Nah, karena pengelolaannya ini ada pada pemerintah pusat, seringkali pengelola setempat kesulitan untuk mengembangkan suatu ide. Misalnya, Museum Wayang dalam beberapa tahun sebelumnya belum memiliki, karena sebenarnya pengelola di museum itu sudah ada usulan logo, tapi belum bisa diaplikasikan karena beberapa museum lainnya belum memiliki logo. Lalu masih belum banyak keterlibatan oleh tur operator swasta yang menawarkan paket wisata untuk mengunjungi Museum Wayang. Padahal nilai-nilai dalam Museum Wayang ini bisa dimasukkan ke dalam tur wisata edukasi. Oke, selanjutnya. Nah, untuk post visitnya, di sini sebenarnya sudah tersedia ya halaman untuk wisatawan untuk memberikan ulasan pribadi. Namun website ini masih terpisah dengan website yang sebelumnya. Nah, untuk sosial media itu sendiri, Museum Wayang sudah memiliki sosial media Instagram yang sudah cukup aktif sebenarnya untuk info update-nya. Oke, lanjut. Nah, yang pembahasan ketiga adalah rekomendasi. Silakan, saudara. Selanjutnya untuk rekomendasi visitor management yang telah kita tahu bahwa dari ulasan sebelumnya bahwa semenjak dari pandemi ini kunjungan wisata itu dibatasi sebanyak 50%. Nah, rekomendasi dari kami itu untuk pemesanan tiket atau reservasi dapat dilakukan secara daring atau secara online, di mana wisatawan dapat reservasi dari hari jauh sebelum ia berkunjung. Lalu selanjutnya untuk diadakannya pembatasan jumlah wisatawan di dalam gedung pada saat yang bersamaan. Nah, hal ini mengapa? Karena untuk menghindari terjadinya kerumunan di dalam gedung. Lalu untuk wisatawan yang datang secara berkelompok wajib untuk didampingi oleh guide. Mengapa wajib didampingi oleh guide? Karena hal ini guna untuk menghindari yang tadi menghindari miscommunication dari penjelasan penjelasan wayang-wayang yang ada di situ dan kepada turis, dan mencegah juga dari misleading. Lalu untuk selanjutnya wisatawan diberikan durasi berkunjung untuk mencegah penumpukan wisatawan yang mengantri untuk memasuki museum. Jadi misalkan wisatawan ini diberikan durasi hanya 45 menit atau 60 menit untuk berada di dalam gedung guna menghindari perkerumunan. Lalu adanya diberikan edukasi kepada wisatawan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan melalui papan interpretasi. Mengapa? Karena sangat minimnya sebuah papan informasi masih sangat minim sebuah papan informasi di Museum Wayang ini. Jadi kami merekomendasikan untuk lebih banyak diberikan papan interpretasi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam museum. Lalu selanjutnya di sini ada contohnya yang seperti tadi saya jelaskan bahwa kami merekomendasikan untuk reservasi melalui daring. Nah, di sini ada contoh dari museum tiket online Museum Macan. Jadi Museum Wayang sendiri ini pun bisa menggunakan media sosial atau
web online untuk pemesanan tiket masuk museum wayang seperti tiket museum macan ini. Lalu selanjutnya di sini ada papan interpretasi apa saja sih yang tidak boleh dan boleh dilakukan oleh di museum wayang sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, rekomendasi experience creation. Yang pertama, menggunakan wireless tour guide system agar wisatawan lebih mudah menyimak apa yang disampaikan tour guide. Sebelumnya, kalau di ulasannya itu, Museum Wayang sudah menyediakan tour guide yang disediakan oleh pengelola. Nah, di rekomendasi ini kami merekomendasikan dengan wireless tour guide system, yaitu seiring dengan perkembangan zaman, sepertinya wireless tour guide system lebih bisa diterima oleh wisatawan. Lalu yang kedua itu pengunjung disajikan nama-nama dan jenis wayang secara digital menggunakan aplikasi dan scan barcode atau identifikasi gambar. Nah, di sini kalau di museum wayang itu ulasan sebelumnya, museum wayang sudah dilengkapi dengan papan nama dan penjelasan singkat. Menurut kami itu sudah terlalu kuno dan mungkin bisa diganti dengan segala sesuatunya itu menggunakan digital. Lalu yang ketiga itu membuat signage baru dan memperbarui papan informasi agar lebih menarik dan tidak terkesan kuno. Nah, di museum wayang sendiri sudah terdapat arah toilet, pintu masuk dan keluar, serta pusat informasi pengunjung yang masih lama. Jadi, masih lama, yaitu masih kuno, jadi belum modern. Jadi, ya kita merekomendasikan untuk membuat tanda baru untuk memperbarui papan informasinya. Lalu yang keempat itu mengadakan pelatihan tour guide dengan taktik penyampaian lebih santai dan menarik untuk anak kecil. Nah, ini untuk pelatihan tour guide sendiri, Museum Wayang sudah memberlakukan pelatihan tour guide, namun kami merekomendasikan lagi yang baru, pelatihan tour guide dengan taktik penyampaian lebih santai dan menarik untuk anak-anak kecil. Nah, ini bisa dibagi kelompok anak-anak kecilnya 10 misalkan, lalu disediakan satu tour guide untuk menjelaskan atau menceritakan dengan penyampaian yang lebih menarik, lebih ceria, sehingga bisa diterima anak-anak. Lalu yang kelima, mengadakan kembali pagelaran dengan pembatasan pengunjung dalam ruangan auditorium, atau mengadakan pagelaran wayang secara daring atau live streaming. Nah, sebelumnya si Museum Wayang ini sudah mempunyai acara pagelaran, tapi karena sekarang sedang pandemik, new normal, jadi pagelaran ini tidak diselenggarakan lagi. Nah, kami merekomendasikan untuk mengadakan kembali pagelarannya dengan pembatasan pengunjung dalam ruangan auditorium, bisa dibagi nantinya di sananya berapa per orang, atau mengadakan pagelaran wayang secara live streaming. Nah, untuk pagelaran wayang secara live streaming ini bisa dijual tiketnya itu di websitenya. Jadi, yang bisa menonton live streaming ini hanya yang membayar atau membeli tiket secara online. Lalu yang terakhir itu membuat tanda tiket masuk berupa gantungan wayang kecil yang dapat dipakai dan dibawa pulang oleh wisatawan sebagai cenderamata. Nah, tiket masuk sebelumnya itu kan berupa jack card. Nah, menurut kami merekomendasikan agar tiket masuk ini berupa gantungan wayang kecil yang bisa dijadikan cenderamata. Seperti contohnya itu tadinya ada di di Saung Angklung Ujo, jadi tiket masuknya itu berupa angklung, lalu itu bisa dijadikan cenderamata. Nah, kami merekomendasikan itu ke Museum Wayang. Ini contoh gambarnya, jadi yang pertama itu sebelah kiri itu audio wireless-nya, lalu itu yang sebelahnya itu scan barcode, jadi identifikasi gambar melalui barcode dari gadget masing-masing. Lalu itu ada gantungan kunci yang bisa dijadikan tiket masuk, pengelompokan anak-anak kecil bersama tour guide, dan pagelaran live streaming. Selanjutnya. Selanjutnya, Leonie. Yang selanjutnya ada rekomendasi visitor experience management. Nah, ini kembali dibagi menjadi 3 komponen ya, ada pre-visit, during visit, dan post-visit. Untuk pre-visitnya sendiri, ini bisa membuat website khusus Museum Wayang. Jadi, dalam website itu memang hanya memuat informasi tentang Museum Wayang. Lalu yang kedua adalah wisatawan dapat melakukan pembelian tiket secara daring melalui website. Dan yang ketiga adalah website dilengkapi dengan bahasa asing.
paling tidak tersedia dalam bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentunya hal ini untuk memudahkan wisatawan mancanegara dalam pencapaian informasi. Lalu untuk rekomendasi mengenai during visit, yang pertama adalah kepada pihak pemerintah pusat diharapkan cepat tanggap terhadap usulan pengembangan dari pengelola museum. Lalu pemeliharaan aset budaya seperti wayang dan etalase display wayang. Kondisi saat ini untuk etalase sendiri itu banyak yang sudah usang, sehingga lebih baik untuk diperbaharui dan bila ada kerusakan mohon untuk diperbaiki untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Nah, lalu penerangan di dalam ruangan diperbaiki agar lebih terang. Dan kerjasama dengan tour operator untuk membuat paket wisata edukasi. Nah, untuk post visitnya, website khusus museum tadi baiknya memuat halaman untuk ulasan dan tempat wisatawan untuk memberikan kritik serta sarannya, serta memaksimalkan media sosial yang dimiliki untuk penyampaian informasi terbaru mengenai museum wayang. Selanjutnya ada contoh-contoh dari rekomendasi yang kami tawarkan. Misalnya, yang pertama ini adalah contoh website Museum Macan. Jadi dalam website ini memang khusus untuk memuat informasi tentang Museum Macan. Bahkan dalam website ini sendiri memuat informasi tentang koleksi apa saja sih yang dimiliki oleh Museum Macan. Nah, lalu website ini juga sudah memuat untuk pemesanan tiket online dan untuk reservasi. Selanjutnya, website ini juga sudah disediakan dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, lalu di sini ada contoh dari Northern Light Museum di Kanada. Ambience museum sebenarnya memang cenderung lebih hangat ya, tapi contoh di sini bisa dilihat itu lebih terang dibandingkan yang ada di Museum Wayang. Jadi untuk penerangan ini juga untuk menunjang kenyamanan turis untuk melihat koleksi apa yang dimiliki oleh Museum Wayang. Lalu terakhir ada contoh poster dari Educational Tour Package Funny Vacation di Manila yang memang memuat tur tentang pendidikan ke beberapa museum dan ke beberapa tempat yang memang terdapat nilai-nilai pendidikan. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.